Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Nah, kali ini kita berada di rumahnya Pak Giri ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana situasi saya saat mengajar ini teman-teman di rumah. Nah, seperti ini. Jadi ruangan saya ini cukup kecil. Nah, di sini saya ditungguin sama istri saya juga loh kalau ngajar. Nah, nih istri sama anak saya, ya kan? Dia kalau di rumah berlaku sebagai kepala sekolah karena sekolahnya di rumah ya kan seperti itu. Tapi tetap saya punya kepala sekolah di sekolah saya ya, tempat saya mengajar. Kemudian situasinya seperti ini. Jadi sampai saya tumpuk loh eh, kursinya tidak cuma satu tapi dua ini teman-teman di rumah loh. Ini ada dua kursi satu empuk. Tujuannya apa? Ketika saya ngajar seperti bertatap muka beneran ya, seperti ini nih. Ini situasi laptop saya kalau pas ngajar seperti ini. Jadi laptop saya ini nyala. Saya minta anak-anak juga menyalakan kamera. Jadi murid-murid saya suruh menyalakan kamera karena kelas namanya kelas virtual, mosok nggak menyalakan kamera kan lucu ya kan. Kalau tidak menyalakan kamera lah mendingan kita teleponan saja untuk belajar. Nah, makanya saya menggunakan media Meet, Google Meet. Saya menggunakan Google Meet ini, kemudian anak-anak saya minta untuk menyalakan kamera. Jadi saya tahu situasinya di kelas saya, kelas virtual saya itu. Jadi melihat anak yang saya ajar itu jelas atau tidak. Tetapi apakah permasalahannya anak-anak juga menyalakan kamera semua? Enggak, ya tidak menyalakan kamera semua. Jadi ada beberapa juga yang susah untuk menyalakan kamera. Nah, yang seperti itu kadang yang merasa kita ngajar juga nggak enak juga ya kan, karena situasinya di rumah. Saya belum tahu apakah orang tua itu di rumah juga menunggui apa tidak dan sebagainya. Maka saya tetap mengharapkan ketika mengajar ada baiknya tetap menyalakan kamera. Kemudian saya lebih suka menggunakan papan tulis seperti ini untuk menjelaskan ke anak-anak karena kebetulan laptop dari kamera saya cukup bisa melihat ini apa namanya, whiteboard saya. Kemudian soal sudah saya share sehingga di sini saya bisa menjelaskan langsung. Anak-anak menyimak soal, saya suruh membaca. Kalau misalnya ada pertanyaan, pertanyaanmu nomor berapa? Nomor 3 misalnya, ya udah silahkan baca nomor 3. Nah, seperti itu. Kemudian saya menjelaskannya di sini. Ya, begitu. Lebih suka seperti ini karena apa? Karena saya bisa langsung melihat situasinya anak di laptop saya tadi. Nah, seperti ini. Begitu teman-teman di rumah peristiwa mengajarnya saya di rumah ya. Nah, kemudian media mengajarnya apa kalau di rumah? Mungkin ada yang bingung mengajar di rumah mau menggunakan media apa, no, diketawain saya. Medianya banyak kalau saya karena anak saya kecil. Nah, ini juga media saya ini, mainan-mainan anak seperti ini. Nah, seperti ini saya sudah siapkan tembak-tembakan. Nah, seperti ini. Kipas angin juga bisa saya gunakan media. Nih kipas angin yang seperti ini nih ya, seperti ini. Kemudian apa saja di rumah bisa digunakan sebagai media. Sebenarnya tidak harus ke lab sih kalau untuk pembelajaran tingkat usia anak-anak. Nah, kemudian saya lebih ke penerapan sebenarnya teman-teman di rumah. Saya lebih ke penerapan bagaimana aplikasi menggunakan alat dan sebagainya. Nah, demikian untuk sekedar mungkin bisa sharing. Tidak selalu saya yang terbaik. Saya mengajarkan tidak selalu saya yang terbaik, tetapi saya mengajarkan selalu kalian yang terbaik. Karena saya usianya pasti lebih tua dan berkembangnya pasti tidak akan berkembang. Mana bisa berkembang loh, segini saja saya kan. Nah, cuma makannya saja yang banyak, tetapi yang lebih berkembang adalah anak-anak di rumah. Maka kita selalu menekankan bahwa kalian pasti akan lebih pintar dibandingkan saya atau
guru atau yang lain lah, seperti itu. Jadi saya hanya sekedar pendamping seperti itu, teman-teman atau bapak ibu di rumah, untuk sekedar sharing tadi. Nah, kemudian tentang apa lagi ya mah yang saya kalau misalnya mengajar, tadi saya diawasi sama istri saya ini. Nih saya diawasi, no ya kan, kelihatannya serem. Tapi enggak, kadang kalau saya ngajar lucunya kebablasan, karena kadang di rumah ya kan berbeda dengan di sekolah. Lucunya kebablasan saya langsung di awas pak, hati-hati ada orang tua murid. Nah seperti itu. Jadi istri saya ini selalu mengingatkan, terima kasih ya mah. No. Nah seperti ini malu, padahal selalu diingatkan saya seperti itu. Kemudian kalau misalnya terlambat pun saya diingatkan, ini waktunya sudah jam mengajar. Kemudian kalau meet saya tidak terlalu lama ya mas, selama ini saya nggak pernah lama full 2 jam satu pelajaran. Kalau di saya itu ada 40 menit, 2 kali 40 menit berarti 80 menit. Saya tidak pernah full, karena apa? Anak-anak menghadapi laptop itu sudah jenuh ya, seperti itu. Kemudian ya ada beberapa kali yang mendekati full, tapi saya selama ini tidak pernah full untuk mengajar. Kemudian memberikan tugas ya secukupnya, sekedarnya. Saya perlu cek kembali ke yang lain, ada banyak tugas enggak. Kalau terlalu banyak ya kita tidak memberikan tugas. Nah seperti itu. Jadi saya mengharapkan teman-teman di rumah ketika menghadapi virtual, saya mohon untuk menyalakan kamera, supaya apa, yang diajak bicara itu lebih jelas, melihat wajahnya, melihat situasinya dan sebagainya, seperti itu. Kecuali kalau ada sesuatu tertentu tidak menyalakan kamera ya nggak apa-apa sih, ya kan, misalnya ya sesuatu hal begitu. Teman-teman di rumah, untuk sekedar ngobrol-ngobrol bersama Pak Giri di rumah. Oh ya, kecuali itu saya juga mengadakan kuis ya mah. Untuk kuis itu saya pernah mengadakan sekali, kemudian saya juga didukung istri saya mengadakan kuis. Boleh kok mengadakan kuis, kemudian anak-anak juga mendukung, boleh, nggak apa-apa. Hanya kadang asal ada dananya. Ya jelas kan seperti itu ya kan. Kalau mengadakan kuis nggak ada dananya ya enggak. Nah kebetulan teman-teman di rumah, terima kasih kalian yang sudah menonton video saya, mensubscribe, men-share, melike. Lah ya men-like tadi, memberikan komentar, tapi komentarnya yang baik-baik, itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi saya dan memberikan rezeki sendiri bagi saya tentunya, ya kan, seperti itu. Makanya saya mengadakan kuis seperti ini sebagai ucapan syukur, ucapan berbagi bersama teman-teman di rumah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menarik dari apa ya, dari pengalaman saya sebagai katanya jadi YouTuber, tapi belum. YouTuber itu kan kalau sudah setiap hari ya kan, kalau saya belum setiap hari. Menarik, jadi saya upload video pertama itu sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu ya? Sekarang ya 5 tahunan ya, 5 tahun. Jadi awalnya sebenarnya saya cita-citanya bukan menjadi YouTuber. Wong guru kok jadi YouTuber, kan nggak masuk akal kan, tadinya seperti itu. Tapi saya menggunakan video, mengupload video ke YouTube itu tujuannya adalah supaya anak-anak bisa mengulang pelajaran saya di sekolah. Itu sebenarnya tujuan, dan dulu masih ada UN, maka saya menggunakan media itu, YouTube, supaya anak-anak bisa mengulang di rumah. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa kembali ke saya lagi di sekolah, kan tentunya seperti itu. Loh, lama-lama kok menarik juga ya, malah justru saya dapat informasi dari anak-anak bahwa Pak, ini bisa menghasilkan uang loh Pak, kalau Bapak subscribe-nya udah banyak gitu. Wow. Akhirnya saya justru dari anak-anak, bukan dari saya sendiri, bukan dari yang lain.
Nah, anak-anak yang ngajarin saya itu buktinya bahwa anak-anak lebih pintar dibanding saya. Nah, waktu itu kemudian saya coba cek, ternyata beneran. Maka saya juga sudah mendapatkan Google AdSense ya. Jadi saya sudah mendapatkan Google AdSense itu kira-kira 3 tahunan ya Maya, sekitar 3 tahun kali ya saya mendapatkan Google AdSense suratnya. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Loh, saya punya juga loh ya. Ini seperti ini, kemudian tanggalnya, tuh Pak tanggalnya ya. Begitu. Jadi ternyata menjadi mengajar menggunakan sarana YouTube ini ya menarik juga. Ada kritikan, ada komentar, ada seperti itu. Jadi saya semakin semakin mantap, semakin suka. Kalau yang jelas kalau dikritik jangan marah. Ya kan, kalau dikritik marah justru akan membuat kita semakin down ya kan. Nah, tapi saya minta kritikannya yang baik ya kan, baik-baik, jangan sampai memberikan kata-kata yang tidak baik. Nah, ada juga sih yang memberikan komentar waktu itu kata-katanya waduh, bagi dunia pendidikan tidak pas lah, seperti itu. Ya boleh memberikan kritikan, tapi kritikannya yang wajar-wajar saja, karena saya memberikan ini sungguh dari hati saya bahwa saya ingin berbagi. Seperti itu. Oh, syukur kalau ada yang berminat, ada yang suka, wah saya senang banget. Tapi kalau nggak ada ya jangan memberikan komentar yang baik, yang kurang baik ya. Nah, kemudian tentang gaji AdSense tadi, apakah setiap bulan keluar? Belum ya, Pak Giri belum menghasilkan setiap bulan yang keluar seperti YouTube yang lain, seperti Mas Atta Halilintar yang luar biasa. Kepengen sih ketemu dengan Mas Atta Halilintar atau Mas Baim Wong atau Mas siapa? Mas Raffi Ahmad. Wah, seneng banget kayaknya ya. Guru bisa ketemu dengan beliau, wah beneran saya bersyukur banget kalau saya bisa ketemu beliau. Nah, seperti itu. Kemudian pokoknya seneng deh ya menjadi YouTuber atau menjadi guru. Lama-lama jadi seneng. Tadinya tidak seneng loh ya mah. Tadinya udah putus asa. Tapi ya terima kasih teman-teman di rumah sudah banyak memberikan dukungan, memberikan subscribe. Artinya itu sebagai dukungan bagi saya. Baik, terima kasih. Saya selalu mendoakan bahwa teman-teman semua di rumah sehat, sukses ya, sukses kedepannya buat teman-teman di rumah. Sehat selalu ya. Bye-bye dari Pak Giri. Sukses buat kalian semua di rumah.